Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah serinya dari Bayu Gendeng. Kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Zaki Aisar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu Bayu berlari melesat dengan penuh kemarahan. Dia ingin segera mungkin mengejar para pembantai warga desa Randu Gunting. Sepanjang perjalanan dia masih terbayang kengerian yang baru saja dia lihat di desa Randu Gunting. Dia juga teringat tentang Karjo yang tewas mengenaskan bersama dengan istrinya. Sampai di tengah perjalanan, Bayu baru menyadari bahwa dia tidak tahu kemanakah dia akan pergi. Karena dia sendiri tidak tahu kemana perginya 5 iblis itu. Tidak lama kemudian Bayu teringat sesuatu. Kemudian dia mengambil ponsel di saku celananya. Dengan lincah jarinya mengetuk layar lalu menempelkan ponsel itu di daun telinganya. Di tempat lain Agus nampak menikmati secangkir kopi di pos security. Sesekali dia menepuk-nepuk lengannya karena serangan nyamuk. Matanya juga mulai terasa berat dan sesekali kantuk menyerangnya. Baru saja matanya akan terlelap, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara dering ponselnya yang terdengar nyaring. Agus terkejut. Kantuknya seketika hilang. Kemudian dia meraih ponselnya lalu menatap layar ponsel tersebut. Lah, Bayu, kenapa malam-malam gini dia nelpon ya? Assalamualaikum. Ada apa, Bay? Malam-malam gini nelpon. Mau utang duit ya? Sorry, aku gak punya. Buat beli rokok saja sekarang aku ngutang. Wedus, apa Pak Bintoro sekarang ada di pabrik? Kamu nanya mbok ya yang sopan ya? Namaku Agus, kok bisa-bisanya jadi wedus? Lagian ada perlu apa malam-malam gini nyariin Pak Bintoro? Alah, gak usah banyak tanya, Dus. Aku jelasin pun kamu yang gak bakalan paham. Cepat katakan, Pak Bintoro ada di situ nggak? Desak Bayu lagi di ujung telepon. Oh, dasar bocah edan. Ada, Bay. Baru beberapa menit lalu dia masuk pabrik sama beberapa orang. Tumben juga sih dia malam-malam gini ke pabrik. Entah dia mau apa, aku juga nggak tahu, Bay. Emang kamu perlu apa nyariin Pak Bintoro? Pasti mau ngutang duit ya? Ayo ngaku. Sesaat telepon pun hening, tidak ada jawaban dari Bayu. Bayu, halo. Oh, bocah gemblong, matiin telepon gak pamit dulu. Dasar bocah gak ada sopan santun. Agus selalu menaruh ponselnya di saku baju. Kemudian dia mengambil secangkir kopi yang terletak di mejanya. Dia mendekatkan cangkir kopi itu ke bibirnya, dan ketika dia akan menyeruput kopi itu, tiba-tiba dar! Suara pagar pabrik yang tiba-tiba ambruk seperti ditabrak oleh sesuatu yang sangat kuat. Agus seketika terkejut. Dia sampai tersedak kopi yang baru saja diminumnya. Dan tenan, brengsek, kaget aku. Suara apa kui mau ya? Wah elah dalah, itu pagar bisa ambruk kayak gitu. Ditabrak apaan ya? Ucap Agus penuh keterkejutan, lalu dia dengan terkopoh-kopoh keluar dari pos security-nya. Baru saja Agus menengok, tiba-tiba terlihatlah Bayu yang melesat dari luar pagar. Kemudian Bayu menabrak Agus hingga Agus berputar dan terjatuh terjerembab. Ya, Bayulah yang telah merobohkan pagar itu dan tampaknya Agus tidak menyadarinya. Dan tenan, itu tadi apa? Sekilas kok kayak Bayu ya? Tapi dia sekarang di mana? Kok tiba-tiba ngilang gitu aja? Apa tadi setan ya? Gumam Agus kebingungan. Dia masih termangu di dekat pagar yang ambruk sambil garu-garu kepala. Sedangkan Bayu terlihat berlari dengan sangat cepat. Dia tampak tidak memperdulikan Agus yang kebingungan. Tidak lama kemudian dia telah sampai di depan lobi pabrik itu. Kemudian dia masuk ke lobi lalu naik melalui tangga menuju ke ruang direksi di lantai 2. Dia tahu pasti kelima orang itu sedang berada di ruang direksi. Sampai di depan ruang direksi, Bayu melihat pintu kaca ruangan itu tertutup rapat. Meskipun sebenarnya pintu itu tidak terkunci dan bisa dibuka dengan mudah. Namun agar tampak keren dan sangar, Bayu mengambil ancang-ancang lalu menabrak pintu kaca itu. Dan prang!
Suara pintu kaca itu pecah berhamburan ditabrak oleh Bayu. 5 pasang mata yang berada di ruangan itu seketika menyorot tajam ke arah pintu yang ditabrak oleh Bayu. Mereka adalah 5 iblis dari Timur Jawa. Mereka seperti sengaja berkumpul di pabrik Bintoro, seolah mereka tahu Bayu akan mendatangi tempat itu. Bajingan, kalian telah menghabisi warga Randu Gunting dengan cara pengecut. Kalian tidak layak disebut 5 iblis dari Timur Jawa. Lebih baik kalian disebut sebagai 5 banci yang tidak punya harga diri. Ucapan Bayu membuat Gianto meradang. Dia lekas berdiri menatap Bayu dengan tatapan tajam penuh kemarahan. Sedangkan keempat saudaranya masih tampak santai dan masih menikmati minumannya. Mereka seperti tidak memperdulikan ucapan Bayu. Bocah ingusan, nyalimu besar juga sudah datang kemari. Ya, tapi bagus. Jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu, bocah gemblung. Kau dengan keji telah membunuh peliharaanku. Bajingan, ingin sekali aku mencincang tubuhmu, biar kau modar tidak bersisa, brengsek. Gertak Gianto dengan penuh kemarahan. Peliharaan? Emang peliharaanmu apa? Sapi, wedus? Perasaan aku gak pernah bunuh sapi atau wedus. Tanya Bayu penasaran. Jangan pura-pura linglung bocah sableng. Kau masuk tanpa izin ke restoranku, lalu kau bunuh genderuwo peliharaanku kan? Walah, peliharaan kau genderuwo. Udah wajahnya jelek, ngerepotin lagi. Dan parahnya, kamu malah kasih makan si genderuwo dengan anak perempuanmu sendiri. Bapak macam apa kamu? Ucapan Bayu membuat Gianto semakin meradang. Dia lalu melesat sambil menghunus pedangnya. Gianto mengibaskan pedangnya dengan kuat ke arah Bayu, namun Bayu dengan cepat menghindarinya. Dia bersalto ke belakang beberapa kali menghindari sabetan pedang yang berbahaya dari Gianto. Bayu lalu berdiri tegak menghadap Gianto. Dia terdiam sejenak, seolah seperti mengukur jarak yang tepat untuk melakukan serangan. Kemudian Bayu memantapkan kuda-kudanya. Dia menarik nafas dalam, tatapan matanya tajam. Dia terlihat bersiap untuk menyerang. Lalu telapak kakinya menghentak dengan kuat di lantai. Bayu lalu melesat cepat menuju ke arah Gianto. Dengan secepat kilat dia telah berada di depan wajah Gianto. Kemudian Bayu mencabut kedua parangnya dan menebas Gianto dengan kekuatan penuh. Namun Gianto dengan cepat menahan tebasan Bayu dengan pedangnya. Suara benturan kedua senjata itu sangat keras. Bahkan benturan kedua senjata yang dialiri tenaga dalam itu menimbulkan gelombang kejut yang mampu membuat kaca dan benda-benda di sekitarnya pecah berantakan. Gianto tampak tersenyum ketika melihat Bayu meringis menahan tekanan yang begitu kuat dari kedua parangnya yang berbenturan dengan pedang Gianto. Kedua senjata itu masih beradu kuat. Suara decitan besi yang bergesekan pun terdengar nyaring. Tangan Bayu mulai bergetar hebat menahan pedang Gianto yang masih menekan dengan kuat kedua parangnya. Bayu tahu, lengah sedikit saja pedang Gianto akan melukainya. Bayu harus segera lepas dari situasi yang tidak menguntungkannya saat ini, karena dia tidak mungkin menghabiskan tenaganya hanya untuk menahan pedang Gianto. Dia berpikir sejenak, lalu dia tersenyum kecil. Bayu kemudian melancarkan tendangan kuat ke arah selangkangan Gianto. Tendangan itu tidak disadari oleh Gianto, sehingga Gianto tidak sempat menahan atau menghindar. Tendangan keras Bayu tepat mengenai kemaluan Gianto. Gianto seketika berteriak kencang, lalu dia melompat ke belakang dan meringis kesakitan. Bajingan, dasar bocah licik, saut Gianto dengan sangat kesal. Kita sedang bertarung mati-matian, Pak. Wis, gak usah mikir licik atau gak licik, yang penting menang, piye. Telurmu pecah nggak? Ucap Bayu lagi meledek Gianto. Gianto masih meringis sambil memegangi kemaluannya. Melihat Gianto yang kesakitan, Bintoro tersenyum kecil lalu dia berdiri dan maju beberapa langkah mendekat ke arah Bayu. Kamu istirahat saja Gianto, biar aku yang maju melawan kecoa busuk ini, ucap Bintoro sambil berjalan menuju ke arah Bayu. Tangan Bayu tampak bergetar saat dia memandang Bintoro. Raut wajahnya yang tadinya masih tenang, kini berubah serius. Bulir keringat juga nampak membasahi keningnya. Wajah itu, wajah yang akan selalu kuingat. Dialah orang yang selama ini aku cari. Apakah kamu mulai takut, nak? Wajahmu pucat dan tubuhmu bergetar. Kalau kau takut, mending kau pulang. Biar besok kamu gak terlambat kerja. Mumpung aku lagi baik dan tidak memecatmu, nak. Ucap Bintoro meremehkan Bayu. Per hari ini, aku izin mengundurkan diri dari pabrikmu, Pak Bos. Buat apa aku kerja ngikutin orang yang bejat kayak kamu? Mending aku nganggur, lebih bebas. Oh, bagus. Berarti
Kalau aku membunuh malam ini, aku nggak perlu bayar santunan ke keluargamu. Aku ora butuh duitmu. Lagian aku nggak punya keluarga lagi. Wes lah, nggak usah kakek cangkem, Pak. Ayo, kita buktikan siapa yang mati malam ini. Kamu itu nggak bisa ngukur kekuatanmu sendiri. Baiklah, ayo, serang aku. Aku ingin lihat apakah parang tumpulmu itu bisa melukaiku. Ucap Bintoro sambil berposisi pasrah dan mempersilahkan Bayu menyerangnya. Melihat hal itu, wajah Bayu tampak kesal dan penuh amarah. Dia seperti diremehkan oleh Bintoro. Tatapan mata Bayu kini semakin tajam dan penuh amarah, seolah dia seperti memiliki dendam pribadi kepada Bintoro. Bayu jelas tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Lalu dia mengambil nafas dalam-dalam dan bersiap mengeluarkan salah satu jurus andalannya. Tebasan angin topan membelah lautan, gumam Bayu pelan. Lalu dia memutar-mutar kedua parangnya hingga tidak lama kemudian angin besar menerjang ruangan direksi tersebut. Terjangan angin besar itu membuat banyak benda dan juga kertas-kertas berterbangan lalu jatuh berserakan. Terlihat juga beberapa kaca jendela maupun pintu pecah beramburan. Kemudian secepat kilat Bayu melesat dan menerjang tubuh Bintoro yang tampak pasrah. Bayu mengarahkan tebasannya tepat di leher Bintoro. Ketika parangnya menerjang leher Bintoro, terdengarlah suara benturan yang begitu keras. Seolah seperti dua benda yang keras saling beradu kuat. Bayu seketika terkejut karena Bintoro masih berdiri tenang dan lehernya masih mulus tanpa luka. Bayu juga merasakan leher itu begitu keras melebihi besi. Kau tahu sekarang perbedaan kekuatan kita, Le, ucap Bintoro sambil tersenyum kecil. Bayu kemudian mundur lagi beberapa langkah. Dia bersiap mengeluarkan jurus lagi. Dia mengatur nafas dan berusaha untuk tidak panik. Oh, kamu mau coba lagi? Monggo, silakan. Ini leherku, Le. Ayo coba kamu tebas lagi yang kuat dong. Yang tadi cuma geli-geli aja, Le, ucap Bintoro mencoba menghancurkan mental Bayu. Bayu bersiap-siap lagi. Dia mencoba untuk tidak memperdulikan provokasi dari Bintoro. Dia mengambil nafas dalam-dalam. Tangannya makin erat mencengkram gagang parangnya. Jurus angin dingin membelah kabut, ucap Bayu pelan, lalu melesat dengan cepat menyerang Bintoro. Kali ini dia menggunakan seluruh kekuatannya hingga beberapa benda di sekitarnya ikut membeku saat dia melesat tepat nyasar ke leher Bintoro. Ah, kali ini putus lehermu, bajingan, teriak Bayu. Kemudian dia menebas leher Bintoro dengan jurusnya. Bayu terdiam sesaat ketika parangnya beradu dengan leher Bintoro. Lagi-lagi leher Bintoro masih tidak tergores, namun justru kedua parang Bayu perlahan membeku menjadi es lalu hancur berantakan. Kini Bayu tidak memiliki senjata lagi. Dia terkejut bukan kepalang. Tubuhnya bergetar. Baru kali ini dia merasakan ketakutan mulai menggelayuti jiwanya. Bayu kemudian jatuh terduduk tidak berdaya di depan Bintoro yang masih berdiri tegak di depannya. Hancur sudah mentalmu, Le. Kau kini tahu kan bahwa perbedaan kekuatan kita begitu jauh. Kau itu terlalu naif. Matamu harus melihat dunia ini. Masih banyak di luar sana yang lebih kuat daripada kamu atau bahkan dariku. Kau tahu, Le, dunia ini adalah milik mereka yang punya kekuatan. Dan orang-orang yang lemah harus siap untuk tersingkir dan mati membusuk, ucap Bintoro sambil tertawa terbahak-bahak. Bayu hanya terdiam. Dia sejenak berpikir, lalu dia melihat ada kesempatan untuk menyerang Bintoro. Bayu yang terduduk di bawah Bintoro melayangkan pukulan kuat secara tiba-tiba ke arah kemaluan Bintoro. Namun Bintoro tidak sebodoh Gianto yang terkena serangan dari Bayu. Bintoro tampak sudah mengetahui trik Bayu. Dengan cepat Bintoro menendang kepala Bayu dengan keras. Sebelum Bayu dapat menyarangkan pukulannya, Bayu langsung terpental saat dia ditendang oleh Bintoro. Tubuhnya membentur tembok hingga tembok itu sedikit retak karena kuatnya tendangan Bintoro. Bayu bangkit tertatih. Dia terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya. Baiklah, terpaksa aku harus menggunakan ajian lebur saketi. Bodoh amat, meskipun setelah itu aku kehabisan energi, yang penting aku bisa memberinya serangan telak, gumam Bayu dalam hati. Bayu lalu berdiri dengan tertatih. Dia mulai berkonsentrasi sambil mengepalkan tangannya ke atas. Bayu menyalurkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya. Seketika bertiuplah angin yang begitu kencang ke dalam ruangan itu. Bahkan angin kencang juga tampak terlihat di luar ruangan hingga di area halaman pabrik. Petir juga terdengar bersaut-sautan. Sesekali petir masuk ke ruangan dan menyambar tangan Bayu.
Wajah Bintoro tampak serius kali ini. Dia menyadari bahwa ajian yang akan dikeluarkan oleh Bayu kali ini tidak main-main. "Bintoro, hati-hati, dia berbahaya," ucap Hardi yang kini juga nampak serius menatap Bayu. "Iya mas, aku tahu. Ternyata bocah ini tidak selemah yang aku kira." Setelah dirasa cukup menghimpun kekuatan, Bayu lalu melesat menuju ke arah Bintoro. Tangannya mengepal dan siap melepaskan ajian lebur saketi yang sangat kuat. Bintoro tidak nampak menghindar. Dia berkuda-kuda dan bersiap menahan pukulan Bayu. Bayu semakin mendekat ke arah Bintoro. Bintoro hanya tersenyum kecil. Sepertinya dia telah mempunyai rencana tersendiri untuk melawan pukulan Bayu. "Keluarlah, Kali Gundil," teriak Bintoro. Kemudian asap hitam mengepul dan dengan cepat membentuk sesosok genderuwo yang begitu besar. Genderuwo itu berdiri tegak di depan Bintoro, melindungi Bintoro dari serangan Bayu. Dia siap mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Bintoro. Matanya merah menyala menatap nyalang ke arah Bayu. Bayu tercekat. Dia terlanjur melesat menyerang Bintoro dan dia tidak bisa menghentikan serangan itu. "Alah, genderuwo asu, seranganku bakalan sia-sia nih. Ah, sial," gerutu Bayu. Namun dia tidak punya pilihan lain. Dia tetap melaju kemudian memukul genderuwo itu dengan ajian lebur saketi. Genderuwo itu seketika roboh setelah menerima pukulan lebur saketi dan tubuhnya perlahan hancur berantakan di lantai. Dibarengi dengan suara erangan dari makhluk itu yang begitu memilukan. Bayu mendarat ke lantai ruangan dengan terengah-engah. Energinya telah habis, namun apa yang dia lakukan kini sia-sia. Bintoro masih tampak tenang dan tersenyum kecil. "Pukulanmu mengerikan juga ya. Untung saja peliharaanku rela mati untukku. Tapi tidak apa, aku bisa mencari makhluk lain untuk jadi peliharaanku," ucap Bintoro sambil tertawa. "Sial, kini aku butuh istirahat untuk memulihkan energiku. Aku belum sepenuhnya bisa mengendalikan pukulan lebur saketi, sehingga pukulan itu sangat menguras energiku. Waduh, mataku jadi berkunang-kunang. Wah, bahaya ini." Bayu kemudian ambruk di lantai. Tubuhnya terasa lemas, tangan dan kakinya hampir tidak bisa digerakkan. "Wah, aku bisa mati beneran ini kayaknya. Sial." Kemudian Bintoro berjalan perlahan menghampiri Bayu. Setelah mereka sangat dekat, Bintoro kemudian menjambak rambut Bayu dan mengarahkan wajah Bayu dengan kasar ke hadapannya. "Menyedihkan sekali nasibmu, nak. Baiklah, aku akan berbaik hati kepadamu. Aku akan menghabisimu dengan cepat." "Mas, lemparkan pedang itu kepadaku," teriak Bintoro kepada Suryo. Kemudian Suryo melempar pedang Bintoro dan ditangkap dengan tepat oleh Bintoro. Bintoro semakin mendekatkan wajahnya kepada Bayu. Dia menatap wajah Bayu dengan senyuman licik. Terlihat wajah Bayu kali ini nampak lemas, tidak berdaya. "Baiklah, Le, sebelum kau mati, kau ingin berkata apa? Ayo, katakan saja, tidak usah sungkan." "Ceh," Bayu meludahi wajah Bintoro. Bintoro terkejut. Dia tidak menyangka Bayu berani meludahinya. Lalu dia mengusap air liur yang membasahi wajahnya. Bintoro tampak sangat marah. Dia melampiaskan kemarahannya dengan menonjok wajah Bayu beberapa kali hingga wajah Bayu memar dan membiru. Bintoro mengempaskan kepala Bayu ke lantai dengan kasar, kemudian menginjaknya dengan telapak kakinya. Bintoro kini bersiap menghunus pedangnya. Suara pedang itu terdengar begitu nyaring ketika tercabut dari sarungnya. Bintoro mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan bersiap menebas leher Bayu yang ada di bawah kakinya. Namun tiba-tiba Bayu tertawa terbahak-bahak. Bintoro keheranan saat melihat Bayu tertawa terbahak-bahak. "Kenapa kamu tertawa, bocah kendang?" "Kau ingat, Bintoro, kau ingat siapakah yang tertawa saat menjelang kematiannya?" ucap Bayu tegas. Bintoro terdiam sejenak lalu matanya tampak membulat seakan mengingat sesuatu. "Ah, jangan-jangan kau," ucap Bintoro berhenti. Dia teringat sebuah peristiwa masa lalu yang membekas di hidupnya. "Ya, itu aku, Bintoro." 15 tahun yang lalu di desa Waru, Jawa Tengah. Saat itu Bayu berusia 6 tahun. Dia terlahir dari keluarga yang berada. Ayahnya adalah seorang kontraktor sukses, sedangkan ibunya adalah seorang pegawai negeri sipil yang akhirnya memilih mengundurkan diri saat dia menikah dengan ayah Bayu. Bayu terlahir di dunia dengan menyandang status piatu karena ibunya meninggal sesaat setelah melahirkannya. Kemudian sang ibu membuat ayah Bayu sangat terpukul. Namun sang ayah segera bangkit dari keterpurukan
dan berikrar dalam hati akan membesarkan Bayu seorang diri dan tidak akan menikah lagi demi menjaga kesucian cinta mereka. Sugeng adalah nama ayah Bayu, sedangkan ibunya bernama Ratri. Sore itu Bayu diajak ayahnya berziarah ke makam ibunya. Bayu yang saat itu masih berusia 6 tahun menatap dengan seksama ayahnya yang bersimpuh di depan makam ibunya. Tampak air mata mengalir di kedua pipi ayahnya. Bayu mendekat lalu bertanya kepada ayahnya. "Ayah, kenapa ayah menangis?" tanya Bayu. Karena Bayu hampir tidak pernah melihat ayahnya menangis. Di mata Bayu, Sugeng adalah sosok ayah yang sabar, ceria dan murah senyum. Sehingga ketika Bayu melihat ayahnya menangis, hal itu merupakan hal yang aneh baginya. "Siapa yang nangis, nak? Ayah nggak nangis kok. Ayah selalu ceria seperti biasa," ucap Sugeng sambil menyeka air matanya. "Lah, itu dari mata ayah keluar air mata, berarti ayah nangis dong?" tanya Bayu dengan polos. "Ini cuma air biasa, nak. Mungkin tadi kena iler burung yang lagi terbang di atas ayah," balas Sugeng sambil garuk-garuk kepala. "Oh, gitu ya." Sugeng pun tersenyum kecil melihat kepolosan Bayu. Ia mengusap-ngusap rambut anak semata wayangnya tersebut dengan lembut. "Nah, dengar ayah, laki-laki itu tidak akan menangis meskipun tubuhnya terluka, terkena sakit parah, atau bahkan kehilangan banyak harta. Laki-laki itu hanya akan menangis jika mereka kehilangan orang yang tercinta. Jadi mulai sekarang, Bayu harus berjanji kepada ayah untuk tidak menangis apapun yang terjadi. Kalau Bayu lagi takut atau panik, tertawa saja dengan keras, maka semua ketakutan kita akan hilang," ujar Sugeng memberi nasihat. Bayu tersenyum mendengar ucapan ayahnya, lalu dia tertawa. Suara tawa Bayu terdengar keras. "Nah gitu, kita tertawa saja yang keras, Le, maka semua masalah kita akan hilang. Biarinlah orang bilang kita gendeng atau edan, ora urus, alias gak peduli." "Iya ya, tapi ayah tahu nggak kenapa tadi Bayu tertawa keras?" ucap Bayu lirih dengan raut wajah sedih. Sugeng tersenyum lalu dia merendahkan badannya hingga wajahnya berhadapan dengan wajah Bayu. "Kenapa, nak? Ceritakan kepada ayah." "Kata ayah, kalau lagi takut atau panik, kita harus tertawa biar ketakutan atau kepanikan itu hilang." Bayu sedang takut ya. Bayu takut sendirian di dunia ini ya. Bayu takut suatu saat ayah ninggalin Bayu sendiri, seperti ibu yang ninggalin kita," ucap Bayu lalu dia meneteskan air mata. Sugeng tidak bisa berkata-kata lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tersenyum sambil mengeluarkan air mata. Lalu dia mendekat dan memeluk Bayu dengan erat. Beberapa hari berselang, Sugeng memenangkan sebuah tender proyek besar dari pemerintah. Hal itu membuat para pesaingnya iri. Salah satu orang yang paling iri dengan kesuksesan Sugeng adalah Giman. Giman adalah seorang kontraktor seperti Sugeng. Dia sangat ambisius dan ingin memenangkan tender proyek yang bernilai besar dari pemerintah. Dia marah besar ketika proyek itu jatuh ke tangan Sugeng. Amarah yang memuncak membuat dia bertekad melakukan apapun demi menghancurkan Sugeng. Meskipun saat di depan Sugeng dia tampak baik dan ramah, tapi dia menyimpan bara api kemarahan yang meluap-luap di dalam hatinya. "Selamat ya, Geng. Kamu menang proyek ini. Mudah-mudahan semuanya lancar." "Amin. Sama-sama, Mas. Nanti kalau aku keteteran, aku boleh kan kalau ngambil anak buahmu biar kita sama-sama jalan?" "Tenang, aku pasti mendukungmu, Geng," ucap Giman. Kemudian dia melanjutkan ucapannya dengan sangat lirih. "Mendukungmu untuk cepat modar," ucapnya dengan sangat lirih hingga hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Tidak ingin membuang waktu, Giman mendatangi dukun kepercayaannya untuk mengirim santet kepada Sugeng. Namun di luar dugaannya, Sugeng tidak bisa ditembus oleh santet apapun. Karena Sugeng bukanlah orang biasa. Dia memiliki ilmu kanuragan dan bela diri yang cukup tangguh. Mengetahui usahanya sia-sia, Giman hampir putus asa. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan salah seorang temannya yang juga seorang pembisnis dari Jawa Timur. Giman menceritakan keluh kesahnya kepada temannya tersebut. Lalu pria itu memberi saran kepada Giman untuk menyewa pembunuh bayaran. Dan yang direkomendasikan oleh temannya adalah 5 iblis dari Timur Jawa. Saat itu kelompok 5 iblis dari Timur Jawa belum sekaya sekarang. Saat itu mereka masih menjadi pembunuh bayaran dan belum memiliki banyak bisnis. Singkatnya, Giman mendatangi markas 5 iblis dari Timur Jawa dan menawarinya pekerjaan untuk membunuh Sugeng.
Kelompok pembunuh bayaran itu menerima tawaran Giman karena Giman menjanjikan bayaran besar untuk kepala Sugeng. "Baiklah, kami akan bekerja untukmu," ujar Hardi kepada Giman. "Bagus. Habisi keparat itu dan juga keluarganya. Aku muak melihat orang itu. Senyumnya yang sok ramah membuatku jijik." Setelah membahas tentang detail rencana mereka, Giman pun pergi meninggalkan markas 5 iblis tersebut. Mas Hardi kan ada tugas dari orang lain. Saudara yang lain juga sama. Jadi biar aku yang menjalankan tugas ini." "Usulmu boleh juga, Toro. Baiklah, kau boleh pergi sendiri. Tapi kamu harus berhati-hati karena lawanmu bukan orang sembarangan. Aku akan mengutus beberapa anak buah untuk mendampingimu." "Terima kasih, Mas. Aku akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Aku yakin aku sendiri mampu mengatasi semuanya." "Baik, tapi aku punya sesuatu untukmu. Bawalah ini, siapa tahu berguna, karena aku yakin Sugeng bukanlah orang sembarangan," balas Hardi sambil memberikan sebuah bungkusan dari kain putih ke Bintoro. Bintoro menerima bungkusan itu, memandanginya sejenak lalu menyimpan bungkusan itu di saku celananya. Bintoro kemudian mengangguk pelan, lalu dia segera bersiap pergi ke Jawa Tengah untuk membunuh Sugeng. Malam yang direncanakan untuk membunuh Sugeng tiba. Tepat jam 12 malam, Bintoro dan 5 anak buahnya mendatangi rumah Sugeng. Mereka sudah mengenakan topeng tengkorak dan baju hitam khas 5 iblis dari timur Jawa ketika beraksi. Ke-6 orang tersebut kini telah berdiri di depan rumah pagar Sugeng. "Kau matikan saklar listrik rumah itu, cepat!" perintah Bintoro kepada salah satu anak buahnya. Salah satu anak buahnya kemudian berjalan mendekat ke pagar rumah Sugeng dan berusaha naik ke atas pagar untuk menjalankan perintah Bintoro. Belum sempat dia turun ke halaman rumah Sugeng, tiba-tiba, dar! Suara pukulan keras menghantam tubuh anak buah Bintoro dan kemudian dia terhempas selalu terjerembab ke tanah. Bintoro terkejut melihat anak buahnya terjerembab dan pingsan di tanah. Pukulan itu sangat kuat hingga membuat anak buah Bintoro yang terlatih dan cukup kuat itu pun seketika pingsan. Bintoro mengalihkan pandangannya mencoba mencari tahu siapakah yang memukul anak buahnya. Kemudian terdengarlah suara raungan yang mirip binatang buas di hadapan Bintoro. Kini terlihatlah sesosok makhluk tinggi besar, berkepala botak, tubuhnya berwarna hijau dengan memanggul gada besar di pundaknya, dan berdiri di depan pagar rumah Sugeng. Dialah penjaga gaib rumah itu. Dia muncul dan menyerang siapapun yang berniat jahat kepada penghuni rumah. "Bajingan, rumah ini dijaga Buto Ijo. Aku harus segera menghabisinya sebelum dia menghabisi anak buahku." Bintoro maju selangkah dan menatap makhluk yang begitu besar di hadapannya. "Kalian tetap di situ, jangan ada yang berani melawannya, biar aku yang menghadapinya," perintah Bintoro. Kemudian tanpa basa-basi Buto Ijo itu mengayunkan gadanya ke Bintoro. Namun Bintoro dengan cekatan menghindarinya. Gada itu menghantam tanah dengan keras, hingga getaran tanah dapat dirasakan oleh para anak buah Bintoro. Bintoro yang melesat ke atas lalu menusukkan pedangnya ke arah wajah Buto Ijo. Namun usahanya sia-sia karena kulit makhluk itu begitu keras. Ujung pedang Bintoro yang bergesekan dengan kulit makhluk itu hanya mengeluarkan percikan api, namun tidak mampu menggores kulit si Buto Ijo. Bintoro kembali turun ke tanah. Dia terengah-engah. Dia tidak menyangka penjaga gaib rumah Sugeng begitu kuat. Dia bisa saja mengeluarkan ajiannya untuk melawan makhluk itu, namun dia harus menghemat energi untuk mengantisipasi apabila nanti Sugeng melakukan perlawanan. Di sela kebuntuannya, Bintoro mengingat bungkusan kain putih yang diberikan oleh Hardi. Bintoro lalu mengambilnya. Dia membuka bungkusan itu. Dia sejenak melihat isi bungkusan kain putih tersebut. Setelah tahu isi bungkusan itu, Bintoro tersenyum kecil. Tampak dari matanya menyiratkan kemenangan. "Tidak salah, kau menjadi pemimpin kami, Mas Hardi. Kau memecah masalahku, meskipun ragamu tidak hadir di sini." Bintoro menggenggam bungkusan kain putih itu, lalu melemparkannya ke tanah, tepat di bawah kaki Buto Ijo. "Modar kau Buto sialan!" teriak Bintoro seusai melemparkan bungkusan tersebut. Si Buto tampak masih berdiri kokoh di depan pagar. Kemudian dia merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Ya, tanah yang dia injak seolah mencair seperti lumpur. Kemudian perlahan tubuhnya ambles masuk ke dalam tanah. Buto itu mengerang dengan suara parau yang mengerikan. Tapi dia tidak bisa keluar dari lumpur yang menjeratnya dan terus menelan tubuhnya. Hingga tidak lama kemudian seluruh tubuhnya telah hilang tertelan oleh lumpur.
Seketika anak buah Bintoro berteriak kegirangan. Bintoro hanya tersenyum kecil, lalu mereka semua masuk ke dalam halaman rumah Sugeng. Di dalam rumah Sugeng terlihat sedang tertidur di samping Bayu. Namun tiba-tiba matanya terbuka, seolah dia merasakan ada sesuatu yang berbahaya mendekatinya. Sugeng lalu bangkit terduduk kemudian membangunkan Bayu. "Lek, bangun Lek. Ayo, mau ikut ayah ndak?" ucap Sugeng membangunkan Bayu. Tidak lama kemudian Bayu terbangun dengan masih kebingungan. Matanya tampak sayu dan belum sepenuhnya tersadar. "Ayo bangun Lek, mau ikut ayah ndak?" ucap Sugeng lagi sambil mengusap rambut Bayu. "Ah, kita mau kemana ya?" "Shh, jangan keras-keras bicaranya. Ayah akan mengajakmu berburu tikus. Soalnya ada 5 tikus besar masuk ke rumah kita nak. Ayo, kamu mau lihat ndak?" "Wah beneran ya? Tapi Bayu takut tikus ya." Nggak takut sih, cuma jijik aja ya." "Ya sudah, nanti ayah akan gendong kamu di punggung ayah. Biar ayah yang hadapi tikus itu, kamu liatin aja ya," balas Sugeng. Kemudian Bayu naik ke punggung Sugeng dan berpegangan erat di bahu Sugeng. Sambil menggendong Bayu, Sugeng mengambil pedangnya lalu berjalan keluar kamar. Dia turun menuju lantai 1 rumah itu. Kini Sugeng dan Bayu telah sampai di ruang tamu rumahnya yang luas. Di ruang tamu itu terdapat sofa yang berada di tengah ruangan. Sugeng berjalan mendekat ke arah sofa tersebut. Di atas sofa terlihat Bintoro duduk dengan keempat anak buahnya. "Tuh lihat Bayu, tikusnya lagi duduk di sofa ayah." Bayu menoleh ke arah sofa. Dia terkejut melihat 5 orang bertopeng tengkorak dan pakaian serba hitam duduk di atas sofa. "Mohon maaf atas kelancangan kami Pak Sugeng. Awalnya kami ingin datang mengendap, tapi saya rasa itu percuma karena Anda telah mengetahui kedatangan kami. Jadi kami menunggu kedatangan Anda dengan duduk di kursi Anda yang begitu nyaman. Ya, setidaknya sofa empuk ini membuat kami sedikit rileks sebelum membunuh Anda," ucap Bintoro. Sugeng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tertawa terbahak-bahak. Mendengar ayahnya tertawa, Bayu tampak menerka-nerka. "Ayah tertawa terbahak-bahak, berarti saat ini ayah sedang takut atau panik ya?" "Tenang nak, ayah tidak akan mundur. Kamu pegangan yang kuat ya, dan kamu saksikan dengan seksama saat ayahmu beraksi. Ayah sengaja menggendongmu agar kau merasakan bagaimana situasi pertempuran antara ayah dengan tikus-tikus itu. Dan agar kau menjadi pria tangguh suatu saat nanti," ucap Sugeng lirik kepada Bayu. "Kenapa kau tertawa? Kau meledek kami ya?" umpat salah satu anak buah Bintoro. Kemudian mereka berempat melompat dan menerjang Sugeng. Keempatnya menggunakan pedang dan menyerang Sugeng dari 4 arah yang berbeda. Namun Sugeng tidak nampak gentar. Dia berputar dan menangkis serangan keempat anak buah Bintoro dengan pedangnya. Suara benturan besi-besi tajam terdengar nyaring malam itu. 4 anak buah Bintoro terus menyerang Sugeng dengan bertubi-tubi. Namun Sugeng dengan lincahnya mampu menahan gempuran anak buah Bintoro. "Ayah, Bayu takut," rengek Bayu kepada ayahnya. "Tenang nak, kalau kau takut, kau tahu kan apa yang harus dilakukan?" Bayu mencoba tertawa untuk mengusir rasa takutnya. Namun dia tidak bisa tertawa seperti biasanya. Dan yang keluar dari mulutnya justru suara tawa yang terdengar aneh. Sugeng hanya tersenyum mendengar tawa anaknya. Kemudian dia mengambil langkah mundur untuk sejenak mengatur nafasnya dan kembali bersiap melakukan serangan. "Lihat nak, ayahmu akan mengamuk malam ini. Kau saksikan ya nak, dan simpan dalam ingatanmu bahwa seorang laki-laki tidak boleh mundur dan harus berani melawan orang-orang yang jahat kepadanya dan keluarganya," ucap Sugeng. Lalu dia bersiap mengeluarkan jurusnya. Sugeng kini tampak berkuda-kuda dengan kedua tangannya yang menggenggam erat gagang pedangnya. Lalu dia menerjang dengan secepat kilat ke arah keempat anak buah Bintoro. Sugeng kini mulai serius, wajahnya tampak mengerikan. Tangannya mengayunkan pedang dengan sekuat tenaga. Dia meliuk-liuk, menebas keempat anak buah Bintoro dengan brutal. Dia menebas keempatnya layaknya pusaran angin yang melahap apapun yang ada di depannya. Keempat anak buah Bintoro tidak mampu menghindari serangan mengerikan dari Sugeng. 2 di antara mereka terpenggal kepalanya dan 2 lainnya robek di perutnya hingga isi perutnya berhamburan keluar. Keempat anak buah Bintoro tumbang di lantai rumah Sugeng. Sugeng berdiri dengan wajah berlumuran darah dari anak buah Bintoro. Dia menatap tajam Bintoro yang masih duduk di sofa. Tanpa banyak basa-basi, Sugeng langsung melompat dan menerjang Bintoro dari arah atas. Bintoro dengan cekatan menghindar ketika pedang Sugeng hampir membelah tubuhnya. Pedang Sugeng mengenai sofa tempat duduk Bintoro dan sofa itu pun terbelah menjadi 2.
Sugeng langsung menerjang lagi. Dia seolah seperti orang yang kesetanan, meskipun dia sambil menggendong Bayu, tapi kekuatan dan kelincahannya tampak tidak berkurang. Bintoro mencabut pedangnya dan melawan serangan Sugeng. Keduanya beradu pedang dengan hebat. Suara benturan kedua pedang itu begitu keras terdengar. Sabetan-sabetan keduanya begitu cepat dan semakin cepat, seolah energi keduanya tidak ada batasnya. Benda-benda di sekitar mereka tidak luput dari tebasan senjata tajam keduanya. Benda-benda itu pecah berantakan memenuhi lantai. Bintoro mulai merasakan desakan yang semakin kuat dari Sugeng. Dia sadar dia akan kalah kalau terus bertarung dengan intensitas yang tinggi seperti itu. Bintoro mulai berpikir sesuatu yang licik. Dia terlihat mengarahkan serangannya ke arah Bayu yang ada di punggung Sugeng. Sugeng menyadari hal itu dan menangkis setiap serangan Bintoro yang mengarah kepada Bayu. Bintoro mundur satu langkah, lalu dia melemparkan sesuatu seperti sebuah bola tenis ke arah Sugeng. Sugeng segera membelah bola yang mendekat ke arahnya itu dengan pedangnya. Seketika asap putih yang begitu pekat keluar dari bola yang dibelah oleh Sugeng dan asap itu langsung menutupi pandangan Sugeng. Asap itu begitu banyak hingga mengepul memenuhi ruangan tersebut. Bayu sampai terbatuk-batuk saat menghirup asap tersebut. Dasar licik, dia menggunakan trik licik untuk mengacaukan konsentrasiku. Sugeng melakukan gerakan berputar sambil mengibaskan pedangnya untuk menghalau asap itu dari pandangan matanya. Namun baru saja asap itu mulai menghilang, tiba-tiba dari arah depan melesatlah sebuah pedang menerjang ke arah jantung Sugeng. Sugeng menahan serangan itu dengan pedangnya, namun bersamaan juga dengan itu terlihat Bintoro telah melompat di atas Sugeng dan siap menerjang kepala Bayu. Ah, ada dua orang. Ya, tanpa disadari oleh Sugeng datanglah bala bantuan dari anak buah Bintoro. Satu anak buah Bintoro yang tadi pingsan dihantam buto hijau ternyata telah bangkit dan ikut menyerang Sugeng. Serangan mendadak itu membuat Sugeng kerepotan. Dia terpaksa mengorbankan tangan kirinya untuk menahan serangan Bintoro dari atas. Seketika lengan kiri Sugeng putus terkena tebasan pedang dari Bintoro. Ah! Sugeng mengerang kesakitan. Darah dari lengannya muncrat hingga terkena wajah Bayu. Namun Sugeng dengan segera menebas kepala anak buah Bintoro yang mendesaknya dari depan. Setelah anak buah Bintoro tumbang, Sugeng mundur 2 langkah untuk mengambil nafas. Ayah, tangan kiri ayah putus, teriak Bayu sambil menangis. Sugeng tampak terengah-engah. Dia sejenak mengatur nafas, kemudian dia tertawa. Tenang saja nak, ini hanya tangan, dan itu tidak masalah buat ayah. Melihat Sugeng yang terluka, Bintoro menyerangnya dengan penuh semangat. Seolah dia mendapat semangat baru. Namun meskipun dengan satu tangan, Sugeng masih cukup tangguh. Di beberapa kali mampu menghindar dengan baik. Bahkan dia sempat memberikan sabetan tajam ke arah Bintoro hingga membuat pundak Bintoro terluka. Bintoro merasakan kekuatan Sugeng mulai melemah karena sabetan yang mengenai pundaknya tidak berakibat fatal. Bagaimanapun Sugeng tetaplah manusia biasa. Darah yang terus mengucur dari tangan kirinya membuatnya mulai limbung. Beberapa kali gerakannya mulai melemah dan keseimbangannya mulai goyah. Melihat Sugeng mulai lambat dan melemah, Bintoro semakin gencar menekan Sugeng. Tebasan Bintoro lagi-lagi mengenai tubuh Sugeng. Luka demi luka mulai tampak di badan Sugeng. Sugeng juga merasakan pandangannya mulai kabur. Tidak lama kemudian Sugeng jatuh berlutut dan mulai kelelahan. Dia tampaknya sudah sampai di batas kekuatannya. Nafasnya semakin memburu, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar hebat. Ayah, jangan mati ayah. Tenang saja nak, ayah hanya sedikit lelah saja, balas Sugeng menenangkan Bayu. Melihat Sugeng yang jatuh berlutut, Bintoro segera datang dengan tebasan kuat mengarah ke tangan kanan Sugeng. Seketika tangan kanan Sugeng pun putus, terkena tebasan kuat dari Bintoro. Sugeng berteriak. Bayu juga ikut menangis terisak. Bayu kemudian turun dari punggung Sugeng dan memeluk ayahnya yang kini telah kehilangan kedua lengannya. Bintoro kembali berjalan mendekati Sugeng dan menarik tubuh Bayu untuk menjauh dari Sugeng. Bintoro menatap sekilas wajah Sugeng yang kini berlutut tidak berdaya. Bintoro mengarahkan pedangnya ke arah leher Sugeng. Dia menempelkan pedangnya tepat di leher Sugeng sambil terus menatap wajahnya. Kau orang paling kesatria yang pernah aku temui. Sungguh terhormat bagiku bertarung denganmu. Sekarang, katakan apa keinginan terakhirmu. Mudah-mudahan aku bisa membantumu, ucap Bintoro. Lalu Bintoro membuka topengnya dan kembali menatap wajah Sugeng. Bagaimana mungkin aku minta sesuatu kepada pembunuhku? Kau gila. Tak
Tapi jika kau memberiku sedikit waktu, aku hanya ingin berpesan kepada anakku, ucap Sugeng sambil menatap Bayu. Ayah, jangan mati ayah, teriak Bayu sambil menangis terisak. Belum sempat Sugeng berkata, tiba-tiba datanglah Giman dengan 2 anak buahnya. Wah, ada drama menyedihkan di sini rupanya. Sugeng mengarahkan pandangannya kepada Giman lalu tersenyum kecil. Walah, ternyata kamu dalangnya ya mas. Hidup ini ternyata begitu lucu. Bajingan, apa maksudmu tertawa seperti itu? Brengsek kau, ucap Giman sambil menendang tubuh Sugeng. Sugeng terjatuh terjerembab dan Giman masih terus menendangi tubuh Sugeng dengan penuh amarah. Puas menendangi Sugeng, Giman berdiri sambil terengah-engah lalu menatap wajah Bintoro. Bintoro, bunuh dia, aku muak melihat mukanya. Bintoro kemudian mendekati Sugeng. Dia meletakkan pedangnya di leher Sugeng. Bintoro terdiam sejenak menunggu kata-kata dari Sugeng. Bayu, ingat pesan ayah, jadilah orang baik. Jangan pernah menyerah meskipun maut terlihat di depan mata. Dan ingat Bayu, laki-laki tidak boleh menangis meskipun terluka parah. Tetaplah tertawa meskipun kematian mendatangimu Bayu, teriak Sugeng dengan lantang. Kemudian Bintoro mengayunkan pedangnya hingga akhirnya sabetan pedang itu memenggal kepala Sugeng. Ayah, teriak Bayu sambil menangis keras. Kemudian dia berlari memeluk tubuh ayahnya. Modar kamu Sugeng. Bintoro, cepat bunuh anak itu, cepat, perintah Giman. Bintoro masih terdiam. Dia tidak lekas menjalankan perintah Giman. Dia memandangi Bayu yang menangis sambil memeluk tubuh Sugeng. Bintoro terpukau dengan sifat kesatria dari Sugeng. Dia sedikit malu karena dia menggunakan cara licik untuk membunuh Sugeng. Ayo cepat, bunuh dia Bintoro. Kenapa kamu diam? Dasar tolol. Bintoro mengangkat pedangnya lalu dia berbalik badan menuju ke arah Giman. Dan tanpa banyak basa-basi, dia mengayunkan pedangnya ke arah kepala Giman. Seketika ayunan pedang itu memenggal kepala Giman. Darah langsung menyembur hebat dari leher Giman yang terpenggal. Anak buah Giman hanya terdiam terpaku, tidak berani melawan Bintoro. Jangan kau kira setelah membayarku, kau bisa seenaknya memerintahku, ucap Bintoro di depan mayat Giman. Bintoro kembali berbalik badan dan kemudian menatap tajam wajah Bayu. Bayu masih terlihat menangis terisak. Kau beruntung nak, mempunyai ayah yang begitu baik, ucap Bintoro lalu pergi meninggalkan rumah Sugeng. Sejak saat itu Bayu selalu mengingat wajah Bintoro dan bertekad membalas dendam kematian ayahnya. Kembali ke pabrik rokok Bintoro. Kau ingat aku Bintoro? Aku anak Sugeng yang kau bunuh dengan licik. Kau ingat Bintoro? Ucap Bayu tegas. Bintoro terdiam sejenak lalu dia tersenyum kecil. Aku ingat. Kau bocah yang dulu kubiarkan hidup dan sekarang kau kembali mendatangiku. Tapi kini tidak ada lagi kesempatan kedua untukmu. Malam ini aku akan menghabisimu. Bintoro lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan bersiap menebas leher Bayu. Namun ketika pedang itu hampir mengenai leher Bayu, tiba-tiba terdengarlah suara benturan keras 2 besi yang beradu. Pedang Bintoro yang akan menebas leher Bayu tertahan oleh sebuah pedang lain yang cukup kuat sehingga pedang Bintoro tidak mengenai leher Bayu. Bintoro terkejut mendapati serangannya ditahan oleh seseorang. Matanya ingin segera melihat siapakah orang yang menahan pedangnya. Belum jelas mata Bintoro melihat orang itu. Tiba-tiba orang itu melempar sebuah bola berwarna hitam ke lantai dan seketika mengeluarkan asap hitam pekat. Asap yang begitu tebal dan mengepul membuat Bintoro mundur 2 langkah menjauh dari Bayu. Melihat Bayu terlepas dari injakan kaki Bintoro, orang itu segera menarik tubuh Bayu dan melesat meninggalkan ruangan itu. Asap yang mengepul dengan pekat membuat 5 iblis dari timur Jawa tidak bisa mengejar Bayu dan sesosok pria misterius tersebut. Pria misterius itu menggendong Bayu di punggungnya dan berlari dengan cepat layaknya angin. Sekilas Bayu yang masih lemas melihat orang yang menggendongnya. Dengan posisi yang masih berlari kencang, Bayu mencoba mengenali siapakah orang itu. Bayu tersenyum kecil, kemudian tertawa terbahak-bahak saat dia tahu siapa yang menggendongnya. Si bodet stres, ternyata yang menolongku. Bocah edan, otakmu isinya tai ya. Berani-beraninya kau melawan mereka sendirian tanpa aku. Akhirnya aku yang repot nih, jawab Bondet kesal. Mereka masih terus berlari menjauh dari pabrik untuk sementara mundur untuk menyelamatkan diri. Sementara itu di pabrik rokok Bintoro, setelah asap hitam yang mengepul di ruangan itu menghilang, terlihat wajah Bintoro dan keempat saudaranya yang tampak kesal.
karena mereka kehilangan jejak Bayu. Sialan, bocah gendeng itu kabur, tapi aku berjanji akan menemukannya dan menghabisinya, gumam Bintoro dalam hati. Bayu dan Bondet terus berlari menjauh dari pabrik. Mereka berdua menuju kontrakan Bayu. Sampai di kontrakan Bayu, Bondet segera membaringkan Bayu. Hah, hampir saja kau modar, baik, ucap Bondet sambil ngos-ngosan. Terima kasih Mas Bondet, kau sudah menolongku. Sialan, jangan panggil aku Bondet, namaku Bara. Kenapa kau panggil aku Bondet? Dasar wedus. Bayu tidak menjawab dan hanya tertawa. Bondet atau yang bernama lengkap Aldi Bara Semesta adalah teman seperguruan Bayu. Mereka sama-sama berlatih di padepokan silat di lereng Lawu. Hingga akhirnya suatu saat perwakilan dari pemerintah mendatangi padepokan itu dengan tujuan mencari pemuda-pemuda berbakat yang mempunyai ilmu silat dan kanuragan tinggi untuk bergabung dengan sebuah kelompok rahasia buatan pemerintah yang diberi nama Berandal Lokajaya. Berandal Lokajaya adalah kelompok rahasia yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menghabisi orang-orang berilmu tinggi yang mempunyai tujuan jahat dan berbahaya bagi negara. Bayu tertarik masuk kelompok itu karena salah satu targetnya adalah 5 iblis dari Timur Jawa. Bayu yang mempunyai dendam pribadi tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sedangkan Bara atau Bondet ikut kelompok itu karena dia adalah teman dekat Bayu. Mereka sudah berteman semenjak kecil. Hingga akhirnya saat mereka diberi tugas untuk melawan seorang dukun di Jawa Tengah, mereka berdua terpisah jalan. Karena Bayu salah naik bis ketika dia selesai kencing di terminal. Bayu menuju ke Jawa Timur dan malah bertemu dengan Bintoro. Gimana kondisimu, baik? Tanya Bondet sambil dia menyulut sebatang rokok. Aku cuma butuh berbaring untuk mengembalikan tenagaku. Tapi gimana kamu bisa menemukanku? Bondet menghembuskan asap rokok lalu menggeleng perlahan. Ceritanya panjang. Yang penting hari ini kamu selamat. Kita bisa menyusun rencana ulang untuk mengalahkan mereka. Iya, benar katamu. Tapi mereka sangat kuat. Sampai saat ini aku juga belum tahu kelemahan mereka. Bayu mencoba duduk dengan tertatih dan sesekali memegangi dadanya yang masih tampak sakit. Bondet terdiam sejenak menikmati rokoknya lalu dia seolah seperti teringat sesuatu. Baik, kenapa kau tidak tanya kepada Eyang Hargareksa? Siapa tahu dia punya saran untuk kita. Oh alah, buat apa tanya dia? Kakak sialan itu gak berguna. Aku bertarung mati-matian, dia juga tidak mau membantuku. Tiba-tiba asap putih mengepul memenuhi ruangan dan terdengarlah suara tertawa yang begitu keras. Ya, itu yang kita omongin datang, ucap Bayu seolah tidak peduli. Kemudian dari asap itu muncullah seorang kakek tua menggunakan baju kerajaan Jawa kuno. Kalian membicarakan aku ya? Tanya Eyang Hangareksa. Oh enggak. Ada. Lagi-lagi datang satu lagi orang konyol. Kenapa ya aku bisa bertemu dengan orang-orang aneh seperti kalian? Gumam Bondet sambil menepuk jidat. Kau marah pada aku bocah gendeng. Aku sengaja tidak muncul biar kamu itu berjuang dengan kemampuanmu sendiri, ucap Eyang Hangareksa beralasan. Gak usah muncul juga gak apa-apa. Sekalian kamu muncul, kamu bikin banyak warga Randu Gunting gila. Sekarang mereka sudah dibantai sama 5 banci itu. Puas kamu? Maafkan aku Bayu, tapi kali ini aku benar-benar akan membantumu. Aku tahu kelemahan 5 iblis itu, jawab Eyang Hangareksa. Bayu dan Bondet seketika memalingkan wajahnya ke arah Eyang Hangareksa. Apa itu? Ucap mereka berdua bersamaan. Sebenarnya kau sudah tahu Bayu, tapi kau tidak sadar. Bayu berpikir keras. Dia mengingat lagi setiap detail pertarungannya dengan Gianto dan Bintoro. Tidak lama kemudian mata Bayu membulat, senyuman mengembang dari bibirnya. Aku tahu sekarang, ucap Bayu dengan penuh semangat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.